Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jamaah, kajian kita yang lalu Al-Waqi'ah terakhir ayat 82. Insyaallah kita lanjutkan pagi ini ayat nomor 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum khina idin tanzurun. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Jemaah sekalian yang berbahagia, manusia diingatkan Allah, termasuk kita semuanya, bahwasanya setiap manusia pasti akan mati. Oleh karena itulah pada ayat ini Allah menjelaskan falaula idza balaghatil hulqum, maka bagaimanakah ketika nafas seseorang itu sudah sampai di kerongkongan. Pasti saat itu manusia minta pertolongan kepada siapapun tidak mungkin akan bisa tertolong. Yang menolong kecuali hanyalah Allah. Maka pasti yang terjadi kalau sudah nafas itu sudah sampai di kerongkongan, manusia itu mau nggak mau pasti juga akan mati. Wa antum khina idzin tandurun, dan kamu semuanya pada waktu itu nanti akan melihat. Cuman kalau sudah sampai di sini nafas, manusia bisa melihat, merasakan dirinya sendiri. Mungkin kalau mau berkomunikasi juga tidak akan mampu. Dan apa yang ditunjukkan Allah saat itu, manusia juga akan melihat. Mungkin bahasa kasarnya sekarang ini Allah akan menunjukkan video klip orang itu pada sebelumnya, maka manusia tinggal menyesali. Tapi mau bicara bagaimana kalau sudah nafas sampai di kerongkongan, otomatis tidak akan mampu. Maka kadang-kadang kalau kita melihat ada kalanya orang mau meninggal tidak bisa bicara, hanya bernafas, tapi kita melihat air matanya hanya netes. Bisa jadi itu menyesali apa yang telah diperbuat. Itulah yang Allah katakan wa antum khina idzin tandurun, dan saat itu kamu semuanya akan melihat. Melihat apa? Dirinya sendiri, karena Allah bisa jadi menunjukkan bahasa kasarnya tadi di awal saya katakan video klip kita bisa jadi. Penyesalan hanya tinggal penyesalan. Saat itu menyatakan tobat, kata Nabi, kalau sudah nafas itu sampai kerongkongan menyatakan tobat pun tidak akan diterima. Ada contoh dalam Al-Quran yang dikisahkan Allah tentang mau meninggalnya Fir'aun. Tatkala Fir'aun mau meninggal di tengah lautan, kisahnya memang sudah kita sama maklum bahwasanya Fir'aun mengejar Nabi Musa dengan pengikutnya. Akhirnya Allah berikan ketetapan mukjizatnya. Nabi Musa diperintah Allah memukulkan tongkatnya ke lautan, akhirnya menjadi sebuah jalan yang Nabi Musa dengan pengikutnya bisa melalui laut itu.
tatkala sampai di seberang dan Nabi Musa bisa melanjutkan menyelamatkan diri dari kekejaman Fir'aun, dikejar Fir'aun seperti itu dengan bala tentara yang hebat, mungkin bahasa sekarang termasuk adidaya adikuasa saat itu, tapi dengan kehendak Allah, maka Nabi Musa diperintahkan kembali memukulkan tongkatnya ke jalan yang di lautan itu, maka kembalilah laut itu semula dan tenggelamlah Fir'aun dengan bala tentaranya. Dan saat itu Fir'aun menyatakan, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Aku beriman tidak ada yang disembah kecuali Tuhan yang dipercayai Bani Israel dan aku tergolong orang yang muslim. Ini diterangkan Allah di dalam surat Yunus ayat 90, 91, 92. Maka pernyataan ini Fir'aun mengaku percaya pada saat di tengah lautan mau mati, nafas sudah sampai di kerongkongan dan mengatakan tidak ada yang disembah kecuali yang dipercayai Bani Israel. Kemudian Fir'aun sendiri mengatakan aku tergolong orang muslim. Maka pengakuan ini ditolak oleh Allah. Hati-hati jamaah, ayat nggak bisa dipenggal-penggal. Sebab pernah ada jamaah yang mengatakan pada saya, Ustadz, saya menerangkan ceramahnya salah seorang ustadz yang menyatakan Fir'aun saja pada akhirnya menyatakan Islam. Hati-hati, dipenggal seperti ini bahaya. Seolah-olah Fir'aun itu Islam pada akhir hayatnya. Padahal pengakuan iman dan pernyataan ana minal muslimin itu ditolak oleh Allah. Al-an ayat 91 surat Yunus. Apakah baru sekarang Fir'aun kamu percaya? Waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dahulu kamu maksiat, dahulu kamu durhaka, dahulu kamu membuat kerusakan. Dan sekarang kamu baru menyatakan iman tatkala di tengah lautan. Berarti nafas sudah sampai di kerongkongan baru menyatakan iman. Tobat seperti ini, pernyataan seperti ini enggak diterima Allah. Mungkin juga saat itu Fir'aun ditunjukkan Allah video klipnya dan kelak juga akan masuk neraka, tapi apa yang bisa dia berbuat? Hanya bisa mengatakan seperti itu pada dirinya, tapi tidak mungkin akan ditolong Allah. Yang ditolong Allah, diselamatkan Allah hanya badannya. Itulah ayat 92. Allah katakan fal yauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini itu saat Fir'aun di tengah lautan itu, bukan hari ini sekarang, hari Selasa ini. Ini hati-hati berbicara di ayat yang terjemahan-terjemahan seperti itu, jangan-jangan nanti kita memahaminya keliru. Nunat jika kami selamatkan kamu di badanika, badanmu. Jamaah, Allah menggunakan kata di situ badanika. Badan itu bahasa Indonesia, artinya badan.
Apa Allah jiplak bahasa Indonesia Al-Quran, hati-hati. Cuman terjemahnya di situ tidak ditulis badan, ditulis jasad. Nah, di sini seolah-olah nanti badan itu dikenalnya hanya bahasa Al-Quran saja, padahal Indonesia juga sudah umum mengatakan diri kita, badan kita, jasad kita ini juga badan. Kenapa demikian? Karena di situ Allah jelaskan dengan diselamatkan badannya saat Fir'aun tenggelam di lautan, andai kata tidak ada yang mengambilnya, andai kata tidak ada yang membalsemnya, andai kata tidak ada yang memuminya, pastilah Fir'aun akan tetap utuh karena kehendak Allah. Untuk apa Allah awetkan badannya, jasadnya? Supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah Fir'aun. Kenyataannya manusia yang hidup sesudah Fir'aun termasuk kita banyak yang lengah terhadap ayat-ayat Allah, sembrono, melecehkan. Itulah yang disebut Allah ghafil. Ghafil ini terjemahnya di situ lalai. Lalai tidak sama dengan lali. Sering saya ditanya, Ustadz, lalai itu apa sama dengan lali? Enggak sama. Orang lali makan pada waktu siang hari bulan Ramadan sedang berpuasa, rezeki. Biarpun sak piring. Tapi setelah sak piring habis, lu esnya belum lah, ini yang sambil mengatakan esnya belum ini menyebabkan batalnya. Tambah lagi es sak mangkok komplit. Nasi satu piring es sak mangkok ini bukan lali ya, lale tadi. Kalau saat kita makan, saat itu benar-benar lupa atau lali, puasa tidak batal. Lanjut puasa setelah makan lupa tadi, itu rezeki. Tapi setelah ingat, nasi yang masih di piring dihabiskan lagi. Nah, mumpung lupa ini, sekalian aja sisa ini dihabiskan. Wah, ini juga tidak boleh. Kalau sudah saat ingat itu berhenti. Itulah lali bahasa Jawa atau lupa bahasa Indonesia. Lalai, sembrono, meremehkan. Ternyata kita betul tertipu sejarawan yang menyatakan Fir'aun badannya bisa awet hingga sekarang karena dibalsem atau dimumi atau diawetkan. Kalau ditanya bahan pengawet itu cap apa bisa mengawetkan hingga sekarang. Padahal saat itu kimia belum maju seperti sekarang. Ikan yang diformalin bisa awet itu pun nggak sampai tahunan. Akan rusak juga. Tapi pernyataan Allah nunak jika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan, supaya menjadi pelajaran. Ternyata tidak diambil pelajaran. Peninggalan-peninggalan kuno sekarang ini yang berkaitan dengan peninggalan agama dijadikan wisata religi. Kalau sudah berbicara wisata, sifat pelajarannya yang hilang. Yang penting senang dan fulus. Yang mengadakan dapat fulus, yang lencer happy. Sudah selesai. Tidak pernah diambil pelajaran. Itulah orang yang berkuasa. Hartanya banyak.
Tapi Fir'aun tetap neraka. Nggak pernah ada yang mengambil pelajaran seperti itu, hanya sebagian aja. Kenapa demikian? Saya katakan sebab masih banyak orang yang mengatakan yang penting beragama masuk surga. Apapun agama yang diikuti sama saja, baik Islam maupun selain Islam. Jangan dikira berbicara Musa dan Fir'aun itu yang kafir menurut Allah, mereka itu tetap mengakui dirinya beragama. Namun agamanya bukan agama yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Agama yang diikuti agama pendahulunya, nenek moyangnya, dari dulu kisahnya sama. Hati-hati, inilah Allah mengingatkan kita secara pribadi. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum khina idzin tandurun. Bagaimana kalau sudah nafas itu sampai di kerongkongan dan kamu saat itu melihat? Yang melihat ini bisa melihat video klipnya masing-masing kalau bahasa sekarang, karena Allah memperlihatkan, atau melihat tempat-tempat yang kelak dihuni oleh masing-masing manusia. Karena kalau kelak bicara tempat itu hanya dua, surga dan neraka. Makanya kadang-kadang kita melihat orang yang akan mati itu tersenyum. Bisa jadi orang ini saat itu diperlihatkan Allah amal baiknya dan tempat yang akan dihuninya. Allah menunjukkan sekilas slide video klipnya, ini loh tempatmu yang penuh kenikmatan. Orang itu tersenyum. Nah, kalau sudah sampai di kerongkongan ini, tidak akan mungkin akan kembali lagi. Sebagaimana yang digambarkan Allah penyesalan dalam surat Al-Munafikun yang lalu sudah kita kaji. Mereka lau akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau kamu tangguhkan lagi kematian ini, ya Allah, barang sesaat, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini bagi mereka yang diperlihatkan Allah saat itu amal jeleknya dan tempat tinggalnya nanti. Menyesalilah saat itu, annalahu dzikrah, tapi penyesalan seperti itu tidak akan bermanfaat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tapi aku, kata Allah, lebih dekat dari kamu, akan tetapi kamu tidak akan pernah melihat aku. Itulah yang dari dulu dalam ajaran kita Islam ada al-imanu bil ghaib. Iman pada yang ghaib, termasuk Allah itu ghaib. Nah, bukan berarti kalau Allah itu ghaib tidak melihat kita. Kita yang tidak bisa melihat Allah. Dan Allah menyatakan dirinya di sini akrab. Makanya dengan pernyataan Allah lebih dekat, pastilah Allah mengetahui, melihat manusia transparan. Tidak ada yang terhalang bagi Allah. Yang diucapkan manusia maupun yang belum diucapkan di dalam hati pun Allah tahu. Itulah pengertiannya Allah dekat. Dan Allah melihat hati, bukan Allah bersemayam di dalam hati. Hati-hati. Kalau pernyataan manusia bahwa Allah itu di dalam hatiku. Nah, kalau jenengan mengatakan juga Allah berada di dalam hati jenengan kabeh, berarti Allah kan menempati ruangan. Padahal Allah tidak mengenal dimensi waktu maupun dimensi ruang. Justru semuanya yang mengatur dan yang menciptakan Allah. Yang menciptakan malam Allah, yang menciptakan siang Allah.
Jadi langit bumi ciptaan Allah, Allah tidak akan terhalang oleh langit dan bumi. Justru kita yang dibatasi Allah penglihatan kita, apa yang tidak kita lihat dengan mata kepala kita, berarti itulah yang disebut ghaib bagi kita. Bukan berarti yang tidak kita lihat kemudian kita katakan tidak ada. Semuanya pasti ada. Dan Allah lebih dekat menunjukkan pengetahuan Allah itu tidak ada yang terhalang. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Lain dengan kita di dalam ruangan ini, kita lihat ke atas, kita lihat langit-langit. Dengan adanya langit-langit kita tidak bisa melihat langit. Karena pandangan kita terbatas oleh langit-langit. Allah tidak akan terbatas pandangannya, Allah pasti melihat. Jangankan fisik kita, perbuatan kita, ucapan kita pun Allah mendengar. Dan yang belum kita ucapkan kerentek hati, niat dalam hati pun Allah tahu. Makanya Allah syariatkan peribadatan itu nomor satu adalah niat. Orang sholat tekun, puasa tekun, haji tekun, berangkat haji tidak hanya sekali seumur hidup, bisa berulang kali. Tapi kalau besok dimasukkan Allah neraka, tidak bisa menolak. Loh, apa Allah salah? Tidak. Karena orang yang masuk neraka itu pasti ada yang salah bagi manusia itu melakukannya. Lahirianya sholatnya benar, zakatnya benar, hajinya benar, puasanya benar, tapi hatinya dilihat Allah niatannya yang enggak benar. Makanya disyaratkan ibadah itu harus dengan niat, dan niat itu harus ikhlas semata karena Allah. Ikhlas semata karena Allah. Dengan keterangan itulah manusia masuk surga itu karena dilihat Allah tidak hanya amalan ibadahnya saja, tapi imannya. Sebab yang bisa ikhlas menurut Allah hanyalah orang yang beriman tauhid. Lawannya tauhid musyrik. Kemusyrikan yang paling kecil riya. Riya bahasa Jawa pamrih. Riya lawannya ikhlas. Kemusyrikan yang paling kecil saja menghapuskan amal ibadah, apalagi kemusyrikan yang besar. Hati-hati, itulah yang orang-orang kafir memalingkan kita, supaya amal ibadah kita tidak diterima Allah. Maka orang kafir memalingkan kita, enggak usah banyak-banyak, dipalingkan sedikit saja ketauhidannya, supaya kita terpengaruh dan mengikuti mereka. Kalau tata cara iman kita mengikuti orang kafir, berarti kalau kita dianggap Allah musyrik kelak di akhirat, seluruh amal ibadah kita akan hancur. Sebab kemusyrikan itu dosa yang tidak diampuni. Ini yang sering saya ditanya balik, Ustadz, kalau begitu Allah tidak mengampuni dosa orang, bagaimana dengan sifat Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang? Ya, tidak akan bertentangan. Mengapa Allah tidak mengampuni seseorang dalam bentuk kemusyrikan itu?
karena orang yang berbuat kemusyrikan tidak pernah mengakui perbuatannya itu salah. Semuanya dianggap benar. Kalau jenengan berani menanyakan kepada mereka yang beragama selain Islam, dan agama selain Islam itu menurut Allah musyrik, coba tanyakan pada mereka. Maaf Bapak, jenengan beragama Majusi? Oh ya. Apakah yakin agama jenengan itu benar? Pasti juga dijawab mereka, yakin saya benar. Bapak beragama selain Islam baik Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Nasrani, yakin bahwa itu benar? Oh, yakin saya benar. Karena itu keyakinan saya. Loh, pasti begitu. Padahal menurut Allah orang yang musyrik itu tidak akan masuk surga. Yang sering juga saya ditanya balik, ada orang yang menanyakan, Ustaz, apakah ada orang Islam yang musyrik? Oh, banyak. Karena menduakan Allah. Jadi musyrik itu tidak hanya menyembah selain Allah. Kalau menyembah selain Allah sudah jelas. Tapi banyak orang terjebak menduakan Allah. Kalau ada orang menduakan Allah, pasti kelak dianggap Allah musyrik. Inilah yang tidak pernah orang berpikir mengikuti Quran dan Sunnah Rasulullah. Padahal Nabi diancam Allah, la in asyrafta la yahbatanna amaluka. Jika kamu musyrik Muhammad, sungguh-sungguh amalanmu akan hapus. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh kamu akan menjadi orang yang rugi. Surat Az-Zumar ayat nomor 65. La in asyrokta, jika kamu musyrik, siapa yang diancam tadi sini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diancam Allah, takut. Lah kita pengikutnya orang akhir zaman ini tidak akan pernah takut ancaman Allah. Anggapannya sepele, nanti kan bisa tobat. Hati-hati. Inilah tertipunya kita umat Islam di dunia ini, karena kita meninggalkan Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Kita anggap semua yang berdasarkan akal pikiran kita anggap benar, sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Padahal tidak demikian menurut Allah. Itulah banyak peringatan-peringatan dalam Quran. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tadzakkarun. Tidakkah kamu menggunakan akalmu? Kalau berbicara menggunakan akal, pencuri pun menggunakan akal, koruptor pun menggunakan akal, orang-orang kafir pun menggunakan akal. Apakah akal mereka bisa dibenarkan Allah? Inilah yang harus kita pahami. Menurut Allah menggunakan akal itu, akal harus tunduk patuh pada aturan Allah. Mereka itulah yang benar-benar dianggap Allah beriman, dan pastilah mereka akan mendapatkan janji Allah yang agung, yaitu surga Jannatun Naim. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah yang hidup di akhir zaman mengakui pengikut Nabi Muhammad, agar tetap kita bisa mempertahankan iman tauhid kita dan amal ibadah kita, agar kita mendapatkan nilai-nilai ibadah yang dibenarkan Allah, supaya pula dosa-dosa kita diampuni Allah. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita pada golongan hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa, akhirnya mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat nanti. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, innawal ghafurur rahim.
silakan kalau ada yang perlu disampaikan saya berikan waktu. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan dengan lalai atau lali tadi, Ya. menunjuk surat Al-Ma'un, yaitu Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Yang dimaksud dengan sahun di sini itu lalai apa lali, Pak ya? Ya lalai tadi. Lalai ya. Terus yang kedua, lalai di sini ini apakah orang sholat itu yang lupa atau melupakan sholat, tidak mau sholat? Apakah orang yang sholat tapi pikirannya itu kemana-mana, Ya. jadi tidak badannya sholat tapi pikirannya lari kemana-mana? Apakah itu yang dimaksud? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa seperti itu. Akhirnya menurut Allah sholatnya tidak ada khusyuknya sama sekali. Berarti angen-angennya hatinya ini pun masih nihil, kosong, tidak fokus pada Allah. Ataupun kalau sudah pernah ikut pelatihan sholat khusyuk, sekarang kan ada gitu, pelatihan sholat khusyuk, Allahu Akbar khusyuk, tapi setelah salam di luar sehari-hari kehidupannya masih melanggar aturan Allah, ini pun juga sahun. Letak sahunnya di mana? Akhirnya nanti ngitung, oh sholat khusyuk sekali berjamaah 27. Kalau saya ngentit ngambil hak orang atau disebut sekarang korupsi, kalau 1 triliun mungkin dosanya paling banter ya 100. Wah ini jadi 27 kali 5 pinten? 135. Nek dosaku 100 berarti 1 hari masih ada saldo kebaikan 35. Ini pun sahun. Sembrono. Jadi sahun itu bisa diartikan dalam bahasa Jawa sembrono, bahasa Indonesianya sembrana. Apa bahasa Indonesianya sembrono? Ya lalai itu tadi kan, insya Allah sama niku. Jadi menghitung pahala dan dosa. Kenapa kok pahala dosa dihitung? Karena sudah ikut pelatihan sholat khusyuk. Yakin kalau berjamaah menurut hadis Nabi bisa bu'in wa isrina darajat. Apalagi kalau sudah sholat di Masjidil Haram, setiap tahun umroh dan haji wis oleh akeh tambah. Enggak sholat setahun masih susuk banyak. Nek Ramadan dapat Lailatul Qadar 1000 bulan, berapa tahun? Nah ini namanya orang sahun karena pahala dosa dihitung-hitung sendiri. Padahal yang berhak menghitung dalam surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Hei manusia, kamu semuanya akan kembali pada kami, kata Allah. Dan kamilah yang berhak menghitung. Allah menghitung nggak seperti penghitungan KPU. Nggih, saniki lak kasus rame. Ada surat palsu lagi. Bisa dibuat. Bisa membuat selisih suara. Yang menang bisa dijadikan kalah, yang kalah bisa dijadikan menang. Kalau itu manusia yang menghitung. Tapi Allah tidak pernah berbuat zalim. Bisa seperti Bapak sampaikan, bisa juga seperti itu pengertian. Berarti 3 Ustaz ya. Yang satu sholat tapi dia pikirannya kemana-mana. Karu-karuan. Terus yang kedua orang yang sholat tapi sholatnya bolong-bolong, itu bisa jadi melalaikan waktu. Ya, yang ketiga tadi ya yang sholat tapi bahasa kasarnya bisnis pahala. Terima kasih.
Gampangane ngomong bisnis pahala. Kenapa? Di luar sholat berbuat kemaksiatan, tapi dihitung, lu sholatku kan gede ganjarane sik susuk. Hati-hati orang seperti ini. Bisnis sungguhan, dagang bisa bangkrut, jatuh rugi. Apalagi bisnis pahala, sudah banyak ruginya manusia itu. Makanya Allah dawuh wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu pasti banyak rugi. Nah kalau dinyatakan Allah manusia rugi itu tidak ada tempat kecuali neraka besok. Besok Pak, bukan sekarang. Kalau sekarang orang nggak sholat itu loh bisa kaya raya. Kalau diingatkan bisa bantah. Kalau pernah adik coba diingatkan, dek, kamu itu wong Islam kok gak tahu sholat, gak tahu poso. Padahal wong kafir, sampean dituting-tuting cak, nek ngomong sengenak cak. Padahal Islam dhewe ae. Masih aku gak sholat, gak poso, nek diarani kafir yo mo cak. Bukti ini lho Allah sik Rahman Rahim karo aku. Cik tas aku tuku mobil anyar. Sampean sholat tekun. Peda motor ae ket biyen pancet. Tuku anyar gak iso lah. Hati-hati. Nek sampean adik putus asa, sampean dengan itu emosi, jarene Allah ya padha dene. Sing situk sombong, yang satu putus asa. Orang sombong putus asa enggak masuk surga. Bicara enak-enakan jarene wong arek nom-nom niku enakan sombong, Pak. Padha-padha nerakane. Wong putus asa salah ngenes kematus neraka. Enak sombong. Menangan. Mati pun neraka. Besok ketemu di neraka dilecehkan maneh. Kon biyen lak tak senglak, tak jarak, tak larani, tak sakiti. Aku usil dengan kamu. Katanya kamu dulu kamu sombong masuk neraka. Sekarang kamu kok masuk neraka juga. Tambah dilecehno maneh dunia akhirat mungkin. Kenapa umat Islam tidak boleh putus asa? Kenapa ada umat Islam putus asa? Karena tidak memahami agama dengan benar. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan kita tidak digolongkan orang yang putus asa dan sombong. Dua sifat itu pasti masuk neraka. Ada lagi, monggo. Kalau ada silakan. Satu saja. Iya, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang akan meninggal ada kalanya tadi meneteskan air mata dan ada mesem karena dicukinnya diakin oleh Allah. Mungkin ada tanda-tanda yang lain orang yang akan meninggal ini selain itu. Terima kasih. Bagaimana yang terakhir? Mungkin ada tanda-tanda yang lain orang yang akan meninggal selain dua tadi meneteskan air mata atau mesem. Terima kasih. Ya, kalau tanda-tanda yang lain ini insya Allah berbicara seperti itu. Banyak keterangan hadis Nabi, orang mati dengan matinya mukmin ada kalanya diterangkan dahinya berkeringat. Itu kalau sudah mati. Ini bicara nafas masih di sini, Pak, berarti belum mati. Jadi nafas sampai di kerongkongan. Manusia itu kata Allah tadi ayat nomor 84, wa antum khina idzin tandurun, dan pada saat itu kamu akan melihat. Melihat apa? Tentunya yang tahu adalah si pelakunya yang sampai di sini. Tadi dicontohkan Allah Fir'aun. Mungkin saat itu Fir'aun melihat dirinya, perbuatannya, dan tempat akan dihuninya yaitu neraka. Menyesallah Fir'aun. Baru digambarkan Allah menyatakan amantu, aku beriman.
Tapi kenapa kok ditolak? Yang sering saya dibantah, padahal kalau kita ikuti hadis Nabi, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya masuk surga. Fir'aun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Lihat Al-Quran tadi, surat Yunus ayat 90. Fir'aun nggak berbunyi la ilaha illallah, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Nggak ada kalimat Allah. Aku beriman tidak ada Tuhan yang disembah kecuali yang dipercayai Bani Israel. Lah Bani Israel, Nabi Musa dengan pengikutnya kan beriman pada Allah. Wah, ini kan sudah melencong, tidak karu-karuan tafsiran. Tapi yang terucap dari mulut Fir'aun bukan kalimat Allah. Sebab orang yang tidak pernah mengucapkan Allah mau mati akan susah pula mengucapkan Allah. Wong kadang-kadang yang biasa sholat matinya aja ada yang tidak mengucap la ilaha illallah. Yang mudah mengucap la ilaha illallah itu mati sinetron. Lihat di televisi sinetron religi, didatangi ustadznya sakit, kemudian didoakan ustadznya, diusap serban mukanya, la ilaha illallah, mati sinetron. Tapi kalau mati sungguh aja susah. Contohnya Abu Thalib, dijaga Nabi, diajari Nabi la ilaha illallah, sampai akhir hayatnya Abu Thalib, kalau bahasa umumnya sejarah disebut paman, tapi sesungguhnya menurut orang Jawa Abu Thalib itu Pak D. Karena kakaknya bapak Nabi, Pak O atau Pak Dewa. Itu pun mengucap la ilaha illallah nggak bisa. Hati-hati. Jadi insya Allah seperti itu Bapak. Ini kena nafas di sini loh Bapak. Belum mati loh ya. Jadi yang jelas secara umum tanda-tandanya hanya itu. Makanya Nabi mengajarkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Kenapa? Supaya yang didengar dengungan la ilaha illallah bisa memerangi dan akhirnya bisa mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya. Kata Nabi, mangkana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah masuk surga. Ustaz kok CNAE tidak pernah berbuat apa-apa kok langsung surga? Ya tentunya Allah tidak semudah itu akan masukkan surga. Tentunya akan disiksa di neraka. Selama la ilaha illallah tidak terbakar dalam neraka, nanti bisa diselamatkan Allah. Itulah keterangan hadis Nabi yang lain. Siapa yang di dalam hatinya ada setitik iman, pasti Allah akan selamatkan dari neraka. Dan berapa lama di neraka, wallahu a'lam, itu urusan Allah. Itu menurut ketetapan Allah. Cuman kalau dibicarakan sekarang, podo tidak bisa membuktikan dengan nyata. Karena ini masih merupakan ghaib. Ghaib itu hanyalah modalnya kita iman atau tidak iman. Mudah-mudahan kita diberi Allah hisab yang mudah. Akhirnya kita mendapatkan surga Jannatun Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.